Saat itu adalah pelajaran biologi dan ibu mapel biologi kami, Ibu Nadia, telah membagikan kami dalam beberapa kelompok dan telah disuruh untuk membawa beberapa barang untuk dijadikan pembelajaran praktek. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Ibu guru juga membagikan beberapa LKPD. Kami pun mulai praktek dan mengerjakan LKPD yang sudah dibagikan. Setelah itu barulah masing-masing kelompok melakukan presentasi. Soalnya itu pertama dari kegiatan di atas manakah yang merupakan tumbuhan berpembuluh dan manakah yang tidak berpembuluh. Jawabannya tumbuhan berpembuluh. 1 paku suplir, 2 paku ekor kuda, 3 jagung, 4 kacang tanah, 5 rumput teki, 6 salak, 7 rambutan, 8 jambu biji, 9 pius, 10 cabai, 11 melinggo, 12 tomat, 13 mangga. Soal nomor 2, tumbuhan mana saja yang dapat membuat makanan sendiri? 1 jagung, 2 kacang tanah, 3 salak, 4 rambutan, 5 jambu biji, 6 tomat, 7 cabai, 8 mangga, 9 padi, 10 jamur, 11 teri. Tumbuhan apa saja yang termasuk tumbuhan monokotil? 1 paku suplir, 2 padi, 3 jagung, 4 kacang tanah, 5 rumput teki, 6 salad, 7 avocado, 8 jamur, 9 pakai sanji, 10 melinggo, 11 teru. Tumbuhan apa saja yang termasuk tumbuhan dikotil? 1 lumut, 2 paku ekor kuda, 3 ketelapon, 4 lumut kerak, 5 rambutan, 6 jambu biji, 7 cabai, 8 pius, 9 mangga, 10 tomat. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Ada kata-kata salah, mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang benar, itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mereka presentasi, ternyata masih ada sisi tanya jawab. Sisi saya yang bertanya, tadi saya dengar katanya tuh lumut itu merupakan tanaman dikotil. Mengapa sampai lumut itu termasuk dalam tanaman dikotil? Mohon maaf teman-teman, sebenarnya itu lumut itu bukan dikotil karena dia tidak memiliki biji. Kelompok selanjutnya, kelompok berapa ini? Oh ya, kelompok 3. Pertama adalah tanaman cabai. Tanaman cabai memiliki akar tunggal. Tanaman cabai juga memiliki daun yang berbentuk mirip dan juga susunan daunnya itu mencapai 3 sampai 5 helai daun. Tanaman cabai juga berbatang. Dia memiliki batang, batangnya itu berbentuk tegak lurus. Tanaman cabai itu berbunga. Tanaman cabai juga memiliki biji. Tanaman cabai termasuk dalam tumbuhan dikotil. Selanjutnya adalah tanaman jagung. Tanaman jagung memiliki akar serabut. Tanaman jagung memiliki daun berbentuk memanjang dan juga susunan daunnya itu mencapai 2 sampai 6 helai daun. Selanjutnya tanaman jagung itu memiliki batang. Batangnya itu batang tak bercabang atau batangnya itu lurus ke atas. Selanjutnya adalah jagung juga memiliki bunga. Selanjutnya jagung juga memiliki biji. Jagung termasuk dalam tumbuhan monokotil. Yang ketiga adalah terong.
dalam tanaman yang memiliki akar tunggal. Terung memiliki tangkai daun yang terung memiliki bentuk tangkai daun dan juga memiliki susunan helai daun itu dari 3 sampai 4 helai daun. Selanjutnya terung juga itu berbatang, dia berbatang bercabang. Selanjutnya dia berbunga, memiliki biji dan juga terung termasuk dalam tanaman monokotil. Kedelai termasuk dalam tanaman yang memiliki akar tunggal. Kedelai memiliki bentuk daun lancip. Susunan daunnya itu terdiri dari 3 sampai 4 helai daun. Tanaman kedelai memiliki batang. Batangnya itu berbentuk bercabang. Tanaman ini memiliki bunga, juga memiliki biji dan juga termasuk dalam tanaman dikotil. Selanjutnya adalah tanaman paku ekor kuda. Paku ekor kuda memiliki jenis akar yaitu akar sejati. Paku ekor kuda juga memiliki daun yang berbentuk melingkar dan bersisik. Dan susunan daunnya itu seperti karang. Selanjutnya dia juga memiliki batangnya itu tegak lurus. Paku ekor kuda itu berbunga. Paku ekor kuda itu tidak memiliki biji. Selanjutnya, paku ekor kuda itu tidak termasuk dalam tanaman monokotil maupun dikotil. Jadi tidak memiliki biji. Selanjutnya adalah tanaman kacang tanah. Tanaman kacang tanah itu memiliki jenis akar tunggal lateral. Dia memiliki bentuk daun itu lonjong, susunan daunnya itu 3 sampai 6 helai daun. Dia memiliki batang pada batang kedua tidak berkayu. Dia memiliki bunga dan juga memiliki biji. Dia termasuk dalam tanaman dikotil. Selanjutnya adalah tanaman padi. Tanaman padi memiliki akar sebut. Tanaman padi memiliki daun berbentuk lancet atau sempit dan melenjang. Susunan daunnya itu 4 sampai 5 helai. Tanaman padi itu berbatang atau berbatang luas. Tanaman padi memiliki bunga dan juga memiliki biji. Tanaman padi termasuk dalam tanaman monokotil. Selanjutnya adalah lumut hati. Lumut hati memiliki akar yang akar semu. Lumut hati itu buah hati memiliki daunnya itu berbentuk lembaran dan pipih. Lumut hati juga tak memiliki batang. Lumut hati tidak memiliki bunga dan lumut hati tidak memiliki biji. Dia juga tidak termasuk dalam tanaman monokotil ataupun dikotil. Kenapa sampai jagung termasuk? Ya, Kenapa sampai jagung? oke, jagung itu sebenarnya bukanlah bunga. Jadi bukanlah bunga. Struktur bunga itu memiliki mahkota, memiliki inang, benang sari, dan juga memiliki mahkota. Jadi jagung itu bukan termasuk dari sini. Kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari tempat kami akan mempersiapkan hasil diskusi kami. Silakan tutup saya. Ciri-ciri pada hewan tersebut yaitu memiliki tulang belakang, tubuh tidak berbentuk, tubuh multiseluler atau monomer pada sel. Mengidentifikasi hewan tersebut. Sebelum dicampurkan dengan alkohol, kulitnya biasa-biasa dan masih utuh dan tidak mengeluarkan lendir. Tetapi setelah dicampurkan dengan alkohol, kulitnya mengecil dan banyak mengeluarkan lendir. Kunci determinasi pada hewan tersebut. Dia termasuk dalam kelompok 1A. 1A memiliki tulang belakang, 2B tidak memiliki kelenjar susu, 3B bergerak tidak menggunakan kulit dan bernafas tidak menggunakan insang, dan 5A memiliki cangkang dan berjalan menggunakan mulut, termasuk dalam
A. Kakinya luas-luas. Kakinya berjumlah yang dipasang termasuk dalam kelas. Saja kami apakah ada dari masing-masing kelompok bertanya? Persilakan yang bertanya. Di sini saya akan bertanya. Itu ada permasalahan dari situ kita. Oke. Iya begitu. Alat pernafasan kita. Enjoy. Kalau tidak alat pernafasan dia menggunakan apa? Lalu terus kenapa dia bermaksud kenapa dia bernapas menggunakan apa? Karena dia dimasukkan ke dalam kolom nasa. Berarti bekicot dia termasuk golongan hewan apa? Moluska. 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 Moluska itu adalah hewan yang bertubuh lunak. Oke, bekicot dong? Sudah. Siput. Sebut dengan mulut. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Seperti yang kita tahu, belalang itu merupakan jenis hewan serangga. Mengapa sampai belalang dimasukkan dalam golongan hewan serangga? Karena dia bernafas menggunakan kaki ya. Karena setiap semua serangga itu dia bernafas menggunakan kaki. Sama saja. Bukan saja karena itu sama-sama satu spesies serangga. Saat bekicot dimasukkan ke dalam alkohol, apakah akan cangkangnya atau dia punya tempat untuk sendiri itu apakah tidak berubah warna atau berubah seperti itu? Dia punya pintu mengecil tapi sebenarnya kira itu tetap ada keras. Hanya saja keluarnya itu kayak sedikit kayak single tetap hanya saja jangan Tidak ada pengaruh di depannya. Alkohol tidak. Jadi pas masuk kan dia yang ada itu yang dari sini tuh pas dia tidak punya masih utuh. Pas aku masuk ke dalam alkohol dia punya butuh kan mengecil saya lagi nilai. Itu mengecil begini dia punya itu saya makan saya nilai itu masih. Berarti warnanya masih aman saja. Masih aman. Saya ada Berubah. Tidak berubah. Ada perubahan apa-apa. mengerti lah. Ya, saya mengerti wahai. Dari percobaan tersebut kita dapat mengambil kesimpulan, kita dapat mengelompokkan makhluk-makhluk hidup dan kita juga dapat mengelompokkan berbagai spesies dari tumbuhan maupun hewan. Itu saja yang mungkin bisa saya simpulkan dan sampai jumpa di video berikutnya. Semuanya. Days when we stopped at nothing, babe. Yeah, we stopped at nothing, baby.